Jadi terkait dengan polling yang kami lakukan per semalam, jadi malam Senin berarti ya, itu udah masuk di angka 1.000 lebih. Nah, memang data ini cukup cukup delay dari yang diterima oleh para donatur dan yang masuk ke server. Itu disebabkan karena banyaknya data-data invalid yang masuk, karena ternyata banyak teman-teman yang di luar donatur juga ikut-ikutan polling. Nah, aplikasi ini memang sudah memiliki data awal hanya kepada para donatur. Jadi verifikasinya itu jadi butuh waktu, jadi lambat karena banyak data invalid yang masuk ke dalam server. Nah, per tadi malam udah seribuan orang lebih lah. Itu bisa dijelasin nggak Bang, rinci-rincinya 1.000 orang itu kan kalau saya nggak salah ada tiga poin donasi dikembalikan ke Agus buat orang yang lebih membutuhkan, dan satu lagi itu saya lupa Pak segala macamnya itu. Jadi terhadap 3 poin dalam polling itu, ketiga-tiganya ada yang mengisi dari donatur. Nah, cuma besarannya berapa kita belum bisa pastikan karena memang masih terus berjalan. Yang pasti terhadap poin dana ini akan dikembalikan kepada Gus, itu ada yang isi poin yang diserahkan ke yayasan untuk dikelola oleh pengobatan Agus dan pengobatan kepada korban-korban lainnya juga ada yang isi, dan ada juga yang isi tentang dikembalikan kepada donatur juga ada isinya gitu loh. Cuma persentasenya itu aja yang belum bisa kami sampaikan secara terperinci. Nanti mungkin itu menyusul akan kita umumkan hasil verifikasi validasi sementara. Nah, gitu. Karena itu akan mungkin stop itu dulu ya, stop server dulu, jadi ambil semua data verifikasi yang baru nanti online. Oke. Di dalam aplikasi itu kan, di dalam aplikasi polling itu mencantumkan nominal, nominal dan mengupload bukti transfer. Jadi kalau nominalnya itu nggak sama dengan data yang ada di server, ya kan, yang mana dia mungkin transfernya nolnya kurang satu atau nolnya ditambah satu, nah itu masuk ke dalam verifikasi data invalid. Makanya harus hati-hati dalam mengisi itu, Pak Donatur, agar verifikasi ini jadi cepat gitu loh, jadi jelas. Nah itu tetap akan disesuaikan, dia akan menyesuaikan bukti angka itu. Oke. Bang, itu ada sekitar berapa 182 yang data tidak valid. Itu maksudnya seperti apa sih Bang? Nah ya itu tadi, jadi ya itu karena apa yang mereka masukkan ke dalam data mereka ya itu nggak terdetek oleh server kita. Jadi memang di server kita ini kan udah punya data awal atas donasi yang pernah diberikan. Nah di situ kita bisa tahu siapa yang pernah menerima, jam berapa, itu semuanya datanya ada itu di semua. Saya kurang paham juga algoritmanya gimana. Nah, yang pasti kita sudah di dalam server itu udah masuk data awal, kemudian kita tinggal mengupload aja karena kan ada polling yang disertai oleh bukti transfer dan nilai nominal. Nah itu dia akan menyesuaikan sendiri. Sampai hari Jumat nanti tanggal kalau nggak salah 23 jam 00 itu akan ditutup udah. Nah nanti apapun hasilnya dari polling itu
itu belum final. Nah, cuma itu menjadi data awal bagi kami mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana nantinya hasil ini diperiksa oleh majelis hakim. Nah, baru nanti majelis hakim yang memutuskan kemana nasib donasi ini akan diberikan selanjutnya. Oke, Bang, ini kan Secara teknisnya nanti itu semua kita serahkan kepada pengadilan, ya kan. Dan jadi nanti akan ada penyitaan oleh pengadilan, yang kemudian pengadilan lah nanti yang akan memutuskan kemana. Dari kemarin itu kita kan terbenturnya kan di situ. Ini nanti kalau ini terjadi seperti ini gimana? Ya udah, kita polling, hasil polling yang lebih baik kita serahkan ke majelis hakim, udah proses hukum. Jadi mau sekian persen untuk Agus, apakah seluruhnya untuk Agus, apakah sekian persen untuk Agus, sebagian dikembalikan, sebagian diserahkan ke yayasan. Nah itu tinggal majelis hakim yang itu punya kewenangan. Jadi bukan kita hanya fasilitasi mengadakan polling dan segera mengajukan hasil polling ini ke pengadilan. Langsung kita udah langsung proses. Rencananya paling lambat Senin itu udah masuklah ke pengadilan, sudah terdaftar di pengadilan. Oh iya, jadi suaraku.co.id ini adalah akun resmi. Untuk polling ini kita sudah daftarkan ke Deponinfo, dan apa yang kita lakukan hari ini itu diawasi oleh mereka, oleh Deponinfo. Jadi bukannya polling yang main-main, enggak, ini semua kita lakukan serius. Jadi berizin. Semua udah tahu dan diawasi kan berarti kan mereka terlibat dalam proses ini. Ini diawasi. Tahu, mereka tahu, Deponinfo tahu. Iya, betul. Jadi tim sudah mensepakati nanti akan ada rilis hasil sementara. Namun belum dipastikan kapan rilis itu. Yang pasti per semalam itu saya mendapat kabar bahwa sudah mencapai di atas 1.000 donatur yang valid. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada informasi tentang hasil validasi sementaranya, nanti dikabarin. Ya kalau memang nantinya keputusan hakim seperti itu, ya di level itu mungkin bisa diambil, datang ke pengadilan, ambil kalau memang keputusan hakimnya seperti itu. Karena kan setelah gugatan ini diajukan, kita kan akan mengajukan sita. Jadi uang itu nanti akan diserahkan ke pengadilan lah, baik itu secara sukarela ataupun tidak sukarela, ataupun dia akan dirampas oleh pengadilan kalau memang tidak bisa diserahkan secara sukarela. Bang, mungkin Ya, harapannya ini tentunya yang pertama Agus ini bisa terobati dengan biaya dari uang donasi ini. Harapannya pertama itu. Yang kedua, untuk mensudahi polemik ini harus ada dasar hukum, ya kan, kemana selanjutnya uang ini dapat digunakan. Nah, kita mau masalah ini semuanya selesai. Kita mau masalah ini tidak berlarut-larut. Donatur semua juga sudah sepakat, ya disudahi saja, ya kan. Nah, yang terpenting yang harus diselamatkan adalah korban-korban selanjutnya nanti. Kita semuanya khawatir mental para donatur ini menjadi rusak, sehingga mereka nggak peduli lagi terhadap
donasi-donasi. Nah, yang kasihan kan juga korban-korban selanjutnya, korban-korban yang lainnya. Di Indonesia kan yang seperti Agus bukan 1-2 orang, banyak. Tapi kan donaturnya juga ini harus dirawat, harus dijaga. Jangan sampai mereka sudah memberikan donasi terus kemudian uangnya nggak tahu kemana. Kan banyak kasus-kasus seperti ACT, ya kan, uang donasi entah kemana. Banyak kasus-kasus yang udah untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan masjid, terus kemudian dananya kemana nggak tahu, nggak jelas, akhirnya terbengkalai. Nah, kita menghindar itu. Apa yang dilakukan oleh Novi, oleh Densu, ini kan berbasis moral, ya kan. Nah, semuanya ini kan untuk kebaikan. Jadi udahlah, konflik ini selesaikan, dituntaskan secara tuntas. Ayo kita lihat lagi ke depan. Ya, itulah kekosongan hukum yang ada di kasus ini kan jelas, ya kan. Ada pihak yang menganggap bahwa setelah dia memberikan donasi ya sudah, itu hak penerima donasi, ya kan. Tapi kan ada juga pihak yang menganggap bahwa ya nggak bisa begitu, namanya uang donasi harus jelas penggunaannya, ya kan gitu. Nah, hal inilah yang membuat kita ini semuanya berpikir keras bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, proses penyelesaian yang kami gagas ini kan memang proses yang alternatif ya. Setelah mediasi itu dilakukan itu enggak deadlock, mediasinya deadlock, makanya kita gagas udah caranya harus seperti ini. Kenapa? Karena memang pemilik asalnya ini kan donatur, bukan milik Novi. bukan milik Novi juga, bukan milik Agus juga. Kan riwayatnya begitu, asalnya kan punya donatur ambil sikap. Nah, apapun sikap donatur juga nggak bisa serta merta langsung memutuskan dan ini maunya diginin aja, dikembalikan aja, ya nggak bisa juga begitu, karena kan sudah terpublish. Jadi ini tidak bertuan, ya kan. Nah, makanya kita coba upayakan proses ini menjadi sampai ke pengadilan, ya itulah polemik inilah. Ini kita belum punya aturannya. Kalau zaman dulu kita sumbang ke masjid udah terserah, masjid mau dipakai buat bayar listrik kayak, mau dipakai buat anak yatim kayak, mau dipakai buat pembangunan masjid kayak. Tapi sekarang kan nggak bisa begitu. Sekarang ini zaman teknologi canggih, semua yang diberikan itu ya harus ada laporannya. Di masjid setiap hari Jumat kan dilaporin dulu. Harus ada bukti lah. Nah, uang masuk sekian, uang keluar sekian. Ada rinciannya. Ada rinciannya semua. Ya ini juga harus begitulah. Nah, itulah yang belum diatur. Makanya ya ini pelajaran lah buat kita semua, ya kan. Biar nanti ke depannya segala sesuatunya ini jadi clear. Dan kalau ini diputus oleh pengadilan kan nantinya bisa jadi jurisprudensi buat pengadilan terhadap perkara-perkara seperti ini, yang keputusannya seperti ini.